Coba bayangin deh, ada satu arteri utama yang memompa darah ke seluruh ekonomi dunia, dan tiba-tiba arteri itu tersumbat. Nah, kira-kira itulah yang lagi terjadi sekarang di Selat Hormuz, salah satu jalur air paling krusial di planet ini. Tapi ada yang aneh banget. Arteri ini ternyata cuma tersumbat untuk sebagian orang. Yuk kita coba bedah bareng-bareng paradoks yang membingungkan ini. Jadi, ketika seorang pejabat sekelas Menteri Energi Amerika Serikat ditanya langsung, apakah Selat Hormuz aman? Jawabannya tuh singkat, padat, dan wah, bikin merinding. Dia nggak pakai basa-basi, langsung bilang, tidak, tidak aman. Pernyataan sekeras ini dari orang sepenting itu udah jadi sinyal bahaya yang nggak bisa kita abaikan. Dulu nih, sebelum semua kekacauan ini dimulai, angka ini adalah pemandangan biasa. 138 kapal lalu lalang di Selat Hormuz setiap harinya. Kayak detak jantung ekonomi global yang sibuk tapi stabil. Coba ingat-ingat angka ini ya, 138. Dan sekarang, lihat ini. Pada tanggal 14 Maret, angkanya anjlok. Bukan jadi 100, bukan jadi 50, tapi cuma 2. Bayangin, dari 138 jadi 2. Ini bukan lagi perlambatan namanya, ini kelumpuhan total lalu lintas di laut. Oke, jadi apa sih artinya kalau jalur air yang sebegitu vital ini bisa dibilang tertutup rapat? Ini efeknya jauh lebih besar dari sekedar kapal-kapal harus putar balik. Ini adalah sebuah penghentian yang bisa merusak seluruh rantai pasok dunia. Grafik ini nunjukin segalanya ya kan? Jatuhnya itu drastis banget. Bukan cuma turun biasa, ini hampir berhenti total. Dan yang lebih bikin khawatir, tingkat ancaman resmi di wilayah itu sampai sekarang masih ada di level paling tinggi, kritis. Nah, bahayanya itu nyata loh. Ada 20 insiden serangan yang udah dikonfirmasi hanya dalam beberapa minggu. Terus, ada gangguan sinyal GPS dan AIS yang bikin navigasi jadi kayak main tebak-tebakan. Dan yang paling penting, resiko serangan fisik itu atau resiko kinetik gak cuma buat kapal yang lagi berlayar. Kapal yang lagi diam, lagi berlabuh, bahkan fasilitas pelabuhan di darat pun bisa jadi target. Artinya, seluruh pusat logistik di sana itu dalam bahaya. Nah, disinilah ceritanya jadi aneh. Di tengah semua ancaman dan penghentian total ini, kok ada aja kapal yang bisa lewat dengan santainya? Gimana ceritanya? Inilah yang kita sebut paradoks Hormuz. Ini dia inti paradoksnya. Lihat ya perbedaannya. Di satu sisi, kapal-kapal komersial dari seluruh dunia berhenti total takut diserang. Tapi di sisi lain, loh, tanker-tanker Iran malah sibuk muat minyak dan berlayar dengan tenang. Seolah-olah ada dua aturan yang berbeda di selat yang sama. Aneh kan? Dan ini bukan cuma teori ya, ini data di lapangan. Saat ratusan kapal lain pada mandek nggak bisa kemana-mana, sebuah tanker Iran dengan muatan 2 juta barel minyak baru aja cabut dari sana. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa sih yang sebenarnya pegang kendali di selat ini? Ternyata, di setiap krisis pasti ada yang melihat peluang. Beberapa pemilik kapal swasta yang memang terkenal suka ambil risiko, rela menantang bahaya demi apa? Ya demi keuntungan finansial yang luar biasa besar. Ini pada dasarnya mereka lagi berjudi, dengan nyawa kru dan kapal mereka sebagai taruhannya. Dan paradoks ini punya lapisan lain lagi. Diplomasi. Kesepakatan di belakang layar sekarang jadi penentu segalanya. India contohnya pakai hubungan baiknya buat negosiasi jalur aman khusus untuk kapal-kapal mereka. Akibatnya apa? Hukum laut internasional seolah-olah dikesampingkan, diganti sama sistem 2 tingkat. Yang boleh lewat, ya yang punya koneksi. Oke, kita udah ngomongin geopolitik, ekonomi, tapi jangan pernah lupakan manusianya. Ada ribuan pelaut yang sekarang kejebak di tengah konflik, nggak tahu harus gimana, jauh dari keluarga. Coba kita lihat krisis ini dari sudut pandang mereka. Angka ini, 23.000, itu baru jumlah pelaut dari India aja loh yang kerja di kapal-kapal di sekitaran Teluk. Bayangin, 23.000 orang yang sekarang hidupnya penuh ketidakpastian dan ketakutan jauh dari rumah. Dan ini bukan cuma masalah orang India. Seperti yang bisa kita lihat, kru kapal itu isinya orang dari seluruh dunia. Ada dari Filipina, Indonesia, Tiongkok, Rusia. Semuanya sekarang bernasib sama, terdampar di perairan yang sama, dengan ketidakpastian yang sama pula. Ini dia dilema mereka yang berat banget. Secara aturan, mereka punya hak untuk menolak perintah berlayar ke zona berbahaya. Tapi masalahnya banyak yang posisinya udah terlanjur ada di dalam teluk, jadi mereka terjebak. Dan buat yang masih di luar, menolak perintah bisa berarti dipecat dan susah cari kerja lagi. Ini pilihan antara mempertaruhkan nyawa atau mata pencaharian. Sulit sekali. Nah, kalau diplomasi udah buntu dan bahaya makin menjadi-jadi,
Perdebatan pun akhirnya mengarah ke solusi yang paling drastis. Gimana kalau kita kirim aja kapal perang buat memaksa Selat Hormuz terbuka lagi? Argumen buat kirim kapal perang itu seringkali pakai contoh sejarah. Misalnya, di Perang Dunia Pertama, waktu kapal selam Jerman nyerang kapal dagang, Angkatan Laut AS turun tangan buat ngawal. Dan itu berhasil. Logikanya sederhana, kalau dulu bisa berhasil, kenapa sekarang nggak? Tapi, ya ternyata sejarah nggak selalu terulang dengan mudah. Di zaman sekarang, membangun koalisi militer internasional itu susah banget. Sekutu penting kayak Perancis aja udah terang-terangan bilang tidak. Tanpa adanya persatuan, ide buat mengirim armada angkatan laut ini ya jadi makin nggak realistis. Terakhir, yuk kita mundur sedikit. Kita lihat gambaran besarnya. Kenapa sih krisis di sepetak perairan ini bisa bikin geger seluruh ekonomi global? Emangnya sepenting apa sih selat ini? Nah, ini dia angka kuncinya. 25%. Seperempat dari seluruh perdagangan dunia itu lewat Selat Hormuz. Dan ini bukan cuma soal minyak ya. Ini tentang barang manufaktur, makanan, dan segala macam komoditas. Skalanya itu, ya raksasa. Analogi ini pas banget buat ngegambarin betapa pentingnya selat ini. Anggap aja ekonomi global itu tubuh kita. Nah, perdagangan dunia itu sistem peredaran darahnya. Kalau begitu, titik-titik sempit seperti Selat Hormuz ini adalah arteri utamanya. Kalau arteri itu sampai tersumbat, seluruh sistem bisa rusak parah. Dan ini dia risiko geopolitik terbesarnya, yang dirangkum dengan baik di sini. Kalau dunia membiarkan satu negara bisa seenaknya milih siapa yang boleh lewat dan siapa yang enggak, itu sama aja kita menyerahkan remote control salah satu arteri ekonomi terpenting di dunia ke negara tersebut. Dan itu bisa jadi contoh yang sangat berbahaya buat masa depan. Jadi, kita dihadapkan pada lalu lintas yang berhenti, ada kesepakatan-kesepakatan misterius di belakang layar, dan ancaman yang terus berlanjut. Semua ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Apa yang terjadi ketika arteri utama ekonomi dunia ini benar-benar tersumbat? Konsekuensi jangka panjangnya, jujur, belum ada yang tahu, dan seluruh dunia sekarang sedang menahan napas.